Apa kabar semuanya? Ini walaupun hari ini menuju long weekend mungkin ya, jadi kayaknya agak berat juga kalau misalnya ini harus ikut webinar malam-malam karena saya lihat tadi di perjalanan ini penuh ya, eh, antara jalan penghubung Bandung menuju Garut itu penuh banget. Sepertinya ini lagi pada di jalan. Buat teman-teman eh, yang hari ini menyempatkan waktunya untuk ikut webinar, yang mudah-mudahan webinar ini bisa bermanfaat buat teman-teman apalagi untuk menambah cuan dan pundi-pundi rupiah teman-teman. Insya Allah kita sudah masuk ke bulan kedua sejak soft launching affiliate di eh, Sarjana Sakti ya. Dan ini katanya kalau misalnya kita konsisten mengikuti terus bagaimana program-program yang ada di affiliate, ya biasanya di bulan ketiga dan seterusnya itu bakal pecah telur ya. Maka kalau misalnya ada teman-teman yang nggak ikut webinar hari ini bakal rugi banget ya. Oke, sudah hadir bersama saya di ruang online ini ada coach kita, Kang Tarena Daroji, yang ini sudah rutin mengisi eh, webinar di weekly webinar Sarjana Sakti ya. Eh, ya mudah-mudahan di kesempatan kali ini makin banyak ilmu yang bisa kita aplikasikan sebagai tools untuk kita menambah pundi-pundi rupiah di program affiliate ini. Oke, mungkin langsung saja tanpa berlama-lama kita sambut pemateri kita. Ini dia Kang Tarena Doroji, dipersilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Siap, terima kasih Kang Billy. Saya izin 1 menit sebentar ya. Boleh, boleh. Siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Kang Pratama sama Mbak Indah ya, Teh Indah. Salam kenal. Perkenalkan nama saya Tarena. Saya dari Sarya Sakti, menjabat sebagai web dev dan IT solution mungkin ya, membantu di bagian digitalnya. Nah, tanpa berlama-lama, mungkin hari ini kita bakal bahas satu tema yang bisa menopang kegiatan marketing kita untuk mempromosikan si Sarjana Sakti ini supaya makin gacor gitu ya. Kalau secara judul sendiri sedikit nyeleneh, affiliate makin gacor modal go harus berhenti dulu ya, blog gitu. Modal menggunakan blog gitu. Blog atau blog itu apa ya, kayak halaman website lah yang memang di situ kita fungsikan untuk menulis artikel, memposting sesuatu atau mempromosikan sesuatu gitu ya. Ini cocok banget. Dan seberapa besar sih powernya untuk kita mempromosikan apa yang kita tawarkan gitu ya, atau apa yang kita jual gitu. Selain itu, teman-teman,
kontrak rumah gitu ya. Jadi kita nggak seleluasa kayak kita punya blog gitu. Kalau kita bermain sosial media itu udah pasti ada rules. Ketika postingan kita nggak sesuai itu pasti kena banner dan lain-lain gitu. Sama halnya ketika kita jualan di Shopee, di Tokopedia, di TikTok gitu. Itu pasti ada aturan dan banyak kompetitor. Beda halnya kalau kita punya blog. Jadi kalau kita main blog itu kayak punya tanah dan ruko sendiri kayak gitu. Nah mungkin selanjutnya apa aja sih senjata gratisan ya? Senjata gratisan yang bisa kita gunakan gitu ya untuk para pejuang affiliate yang powerful gitu di Google. Nah, bikin website itu kan nggak butuh modal jutaan ya, atau harus jago coding juga. Sebagian orang mungkin mikirnya kayak gitu, harus ada biaya dan harus jago coding gitu ya, bikin apa HTML, JavaScript dan lain-lain. Di sini kita bakal explore Google Properties ya, kalau saya bilangnya Google Properties yang gratis dan semudah main puzzle gitu. Di sini ada 4 platform yang bisa digunakan. Yang pertama itu ada WordPress, ada Wix, ada Blogger, ada Weebly, ada Google Site. Oh ada 5 maaf ya, ada 5. Mungkin di sini Akang sama Teteh pernah nggak menggunakan salah satu platform ini untuk jualan atau misalkan untuk promosi? Pernah nggak kira-kira? Belum, Kang. Oh belum ya? Belum. Oke, kalau siapa? Teh Indah udah pernah coba bikin apa gitu tulisan di Blogger, di Weebly, di Wix, atau WordPress, Google Sites? Kalau belum nih pas banget gitu, karena memang langkahnya sendiri gak dibilang mudah gitu ya dari kelima platform ini ada yang mudah, ada juga yang kompleks. Kalau Google Sites ini, jadi ibarat etalase toko yang bersih sama rapi gitu ya. Dan sangat direkomendasikan buat kita yang baru mau mulai gitu karena mudah, cuma drag and drop aja. Untuk blogger ini, blogger sendiri itu kayak buku harian digital gitu, yang ramah di mesin pencari. Maksudnya ramah di mesin pencari itu gimana? Jadi blogger ini salah satu Google Properties yang mana kita sendiri tahu kan ya kita eh, mau browsing mau apa itu pakai Google ya. Google itu jadi search engine yang sekarang komersil mungkin banyak digunakan sama orang-orang. Nah jadi ketika kita menggunakan si blogger ini, orang itu lebih mudah dapetin kita gitu ya. Ketika kita bisa buatnya gitu. Dan di blogger itu spesifik untuk kita yang suka nulis, bikin artikel, bikin berita, itu cocok pakai blogger. Dan blogernya sendiri sebetulnya kalau mau dipakai monetize itu bisa gitu. Ketika kita punya tulisan yang bagus, berita yang keren gitu ya, itu bisa jadi ladang cuan juga gitu di blogger. Terus ada juga Weebly. Kalau Weebly sama Wix itu kayak butik lah gitu. Karena dari tampilan sendiri bisa dikreasikan gitu ya, sesuka hati kita. Kalau dari WordPress itu seperti toko serbaguna mungkin ya. Karena di WordPress itu sebetulnya kompleks. Banyak website yang menggunakan WordPress tapi berbayar gitu ya. Yang berbayarnya bisa pun gratis, ya tapi memang dengan keterbatasan fitur yang ada di WordPress sendiri kalau yang gratis. Nah, untuk teori dan langkahnya juga sebetulnya mudah ya ini skip aja gitu. Karena nanti kita bakal praktek langsung. Saya izin praktekin mungkin ke Akang Teteh sebentar. Itu sedikit banget. Aduh, maaf. Nah, kita coba bikin Google Sites ya. Dan gimana sih langkah-langkah kita bisa bikin blog untuk promosiin apapun, ya salah satunya Sarjana Sakti gitu ya. Di sini saya udah buat juga beberapa yang udah saya buat. Nanti mungkin bisa dilihat hasilnya. Kita lihat dulu deh tampilannya ya. Eh, Kayak gimana sih tampilan blog ketika dibikin dari nol. Sorry.
Ini salah satu blog yang pernah saya buat dan saya juga di luar sana ya membuka jasa untuk orang-orang yang pengen punya website gitu ya. Tapi keterbatasan biaya biasanya pakai Google Sites itu udah sangat cukup dan menunjang. Sebentar. Nah, dari Google Sites ini nanti tampilannya bakal kayak gini, Akang Teteh. Nah, rapi kan ya maksudnya. Ini di mobile, di desktop itu rapi sih. Kalau Google Sites. Di sini kita bisa promosiin tuh apa aja kayak kriteria jadi kru laundry gitu. Terus kenapa kerja di laundry itu menyenangkan. Dan di sini tuh yang pastinya kita bisa masukin CTA atau click to action. Selama ini kan kita kalau promosi misalkan di sosial media itu terbatas ya, terbatas link kita itu bisa hidup di mana sih gitu ya. Kalau misalkan di Facebook kita menautkan link, bisa jadi kita postingannya dihapus ketika kita nggak sesuai dengan apa aturan di grup tersebut ya seperti yang dibahas sebelumnya. Nah, cuma kalau kita punya website ya kita bebas gitu mau menautkan link di mana aja kayak di sini nih. Daftar jadi karyawan laundry. Terus orang ada yang ngeklik ini redirectnya ke WhatsApp. Jadi di web ketika kita punya blog, ya itu kayak itu bebas mau kita mengkreasikan bagaimana gitu ya si website tersebut. Tinggal ya kita harus banyak cari referensi lah gitu supaya websitenya keren gitu. Nah mungkin langsung aja kita coba bikin ya. Aduh itu ngangin sebentar. Nah kita teman-teman kalau misalkan udah buka Google Sites, ini ada di Google, bisa buka di sini juga sebetulnya. Di sini ada Google Sites. eh Kalau nggak teman-teman cari di sini, bisa langsung diketik aja gitu ya. Google Sites gitu ya. Google Sites. Terus kalau misalkan udah di tampilan ini, teman-teman bisa klik blank site. Nah, gimana sih cara kita masukin konten-kontennya gitu? Terus konten apa sih yang mau kita masukin? Kalau saya, itu biasa saya nanya dulu ke Mbah Gemini ya. Karena di apa zaman kita saat ini ya banyak yang bisa membantu kita lah ketika kita stuck dan lain-lain. Nah, di sini saya punya prom juga terkait sarjana sakti. Saya jadi udah menjelaskan sarjana sakti sedemikian rupa gitu. Nah, untuk idenya sendiri, biasanya selain saya coba mengkreasikan dari apa referensi-referensi yang saya ambil gitu, yang relevan dengan bisnis yang apa atau yang kita tawarkan, kita juga bisa minta bantuan di si Gemini ini. Promnya gimana? Sebetulnya prom ini eh, apa ya sesederhana kita menyampaikan apa yang kita mau sebetulnya. Kayak misalkan, halo Gemini, saya mau membuat landing page di Google Sites untuk mempromosikan sarjana sakti. Bisa tolong buatkan copywriting yang SEO friendly. SEO friendly itu jadi kita kontennya itu mudah diterima sama Google gitu ya. Jadi ketika kita publish tuh si websitenya, Google itu bakal apa karena kita SEO friendly atau ya apa ya search engine optimization friendly gitu ya. Di search engine itu mudah dicari sama orang gitu. Bahkan sama Google peringkat kita bisa di nomor satuin kayak gitu. Yang SEO friendly dan dimasukkan juga CTA untuk mengajak para visitor atau pengunjung yang menemukan blog saya untuk bisa
bergabung menjadi affiliate, misalkan affiliate, atau bisa menggunakan jasa sarjana sakti yang eh, bisa menggunakan fasilitas gitu ya, fasilitas sarjana sakti dengan menggunakan link affiliate yang saya miliki. Nah, biasanya dari Gemini bakal eh, bikinnya si copywritingnya, tinggal kita kurasi aja yang perlu kita kurangi, yang perlu kita ganti misalkan. Nah, misalkan judul halaman ini H1, ini bisa dimasukin di judul. Nah, ini kan judul ya, ini tuh titel, ini tuh judul. Yang pertama, yang sebelum ke judul atau ke konten sebetulnya, teman-teman bisa ulik juga di sini di Google Site. Ini ada untitled site atau judul websitenya mau apa gitu. Misalkan nama saya Tarena Sarjana Sakti. Nah, ini juga yang bakal nanti bakal ngerubah si domainnya, domain itu yang di sini. Jadi nanti si domainnya itu sites.google.com/Tarena Sarjana Sakti kayak gitu. Nah, misalkan kita mau masukin tuh yang tadi tuh di mana, atau kalau di sini karena terlalu panjang. Nah, di sebelah kanan juga di sini ada toolbar yang mana ini untuk teman-teman gunakan. Misalkan teman-teman butuh text box, tinggal di drag aja atau di klik aja gitu ya. Nah, nanti masuk sendiri. Jadi secara berurutan ke bawah gitu. Untuk si resolusinya sendiri atau si apa lebarnya sendiri bisa kita atur. Misalkan kita masukin di sini judul yang tadi, solusi skrip dan tugas akhir, yang ya teman-teman di sini bisa apa? Bisa pilih aja gitu ya. Mana sih yang cocok gitu, yang pas gitu sesuai dengan imajinasi dan preferensi kita, yang kita mau gitu dalam membuat website. Misalkan kalau mau profesional si apa namanya? Karakter teksnya sendiri bisa pakai si Poppins. Ini salah satu yang sering saya pakai. Yang kayak gini ya. Kira-kira apa nih yang perlu diganti atau perlu diperbaiki? Solusi, solusi skrip dan tugas akhir. Lulus cepat, berkualitas, dan anti mumet bersama sarjana sakti. Misalkan kayak gitu. Terus kayak ini kurang besar nih, kita besarin lagi. Ini terlalu apa? Terlalu spasinya terlalu tinggi. Kita bisa atur di sini teman-teman. Nah, gitu ya. Pokoknya bikin blog itu seru gitu. Di sini misalkan mau masukin eh, solusi anti nganggur misalkan. Atau apa ya? Kang Billy ada ide solusi anti nganggur atau misalkan Diterima dalam 90 menit. Wah, di diterima apa diterima kerja gitu ya. terima kerja dalam Kerja dalam 90 menit misalkan gitu. Terus kita atur lagi tuh si ininya biar cakep gitu ya kelihatannya. Nah, ini selain bisa dipanjang pendekin ininya, kita juga bisa drag ini ke tengah-tengah. Dan di sini juga teman-teman bisa masukin gambar ya, bisa masukin gambar, cari gambar yang oke.
Sebentar saya coba uploadin supaya minimal ya kelihatan kayak blog beneran. Oh ini cobain ya. Atau ini nggak usah. Ini di nah gini misalkan. Misalkan mau pakai banner, ini kan banner juga ya bisa apa dibuat gitu ya desainnya sama teman-teman. Atau misalkan mau pakai teks biar simple, ya udah gini aja gitu ya. Tinggal di ini diwarnain aja. Misalkan title only. Ya udah ini udah jadi judul aja gitu. Tapi kalau misalkan mau pakai banner, ini sebetulnya bisa dirubah juga warnanya tuh. Jadi semua toolbar yang teman-teman butuh itu ada di kanan. Ini ada text box, ada buat masukin gambar, ada buat embed data dari Google Drive yang teman-teman simpen. Terus di sini ada konten block juga. Jadi konten block itu kayak kita mau buat nih kayak ini tampilannya gambar, terus kita buat teks. Atau misalkan kita mau dua gambar dengan penjelasan berbeda itu bisa. Misalkan ya contoh ya. Nah misalkan nah ini gambar, terus ini teksnya apa. Kita balik lagi tuh ke sini nih ke apa hasil kita minta copywriting ya. Di sini ada H1 atau heading satu. Heading satu itu biasanya jadi judul utama ya, judul utama yang kita buat. Lalu ada heading 2 biasanya ini kayak semacam tagline gitu ya. Pendampingan akademik profesional untuk mahasiswa yang ingin selesaikan studi tanpa beban. Nah, kita bisa copy aja nih, copy teksnya, terus kita paste misalkan di sini. Ini misalkan kebesaran. Kita buat dua-dua aja. Ini kita buat heading. Teman-teman bisa pakai duplikat juga ya biar nggak lama gitu. Mau pakai duplikat bisa, mau pakai text box bisa. Kita masukkan tadi, terus kita buat subheading karena tadi H2 ya. Subheading ini bisa dihapus aja. Nah, ini warna juga bisa di-setting, teman-teman bisa pakai warna biru, bisa pakai warna hitam. Misalkan samain aja warna biru. Itu birunya yang mana ya? Udah main mirip lah. Atau ini bisa juga ditempelin di sini. Nah, jadi satu ya. Terus ini ada foto dan penjelasan. Ini bisa dibuat poin-poin. Bahkan gak cuma dua, teman-teman bisa buat tiga. Kayak ini sistemnya pokoknya drag and drop. Jadi kita nggak ribet tuh bikin si websitenya karena tinggal kita atur-atur aja. Kita tarik ke sini. Terus gimana caranya biar sesuai si ininya. Sebentar. Misalkan ada 4 poin gitu. Nah, ini kan ada yang pertama itu mengidentifikasi masalah ya, pain point. Identifikasi masalah. Ini bisa dikreasin teman-teman bisa kayak gini nih. Aduh, jadi heading lagi. Terus bawahnya kita normal text. Oh,
Di sini kan ada penjelasan kayak bingung cari judul yang disukai sama dosen pembimbing, stuck di bab 3 atau 4 karena olah data yang rumit, kurang motivasi, dan lain-lain. Ini bisa kita masukin ke poin-poin yang tadi sini misalkan. Nah, ini tinggal dimasukin aja di misalkan di bawahnya gitu. Terus gambarnya juga bisa sesuaikan kayak bingung cari judul, gambar orang bingung gitu ya di Google. Stuck di bab 3 atau 4 ya gambar apa cari gambar yang relevan juga. Ini bisa dimasukin gambar. Tuh bisa lagi match. Nah, nanti ketika kita udah layout nih si websitenya, kita udah edit websitenya sedemikian rupa eh sama teman-teman kita bisa dieksplor, bisa masukin teks yang tadi, terus dari teks juga bisa masukin heading. Bisa masukin heading satu, heading dua, ini judulnya apa, terus bisa masukin artikel juga. Terus kalau ada yang mau embed YouTube juga bisa ya. Misalkan teman-teman coba bikin video di YouTube, gitu, terus pengen di embed di sini gitu ya. Selain untuk menarik orang nonton video teman-teman, buat mengedukasi juga di websitenya itu bisa gitu. Terus ini ada konten blog yang bisa dipakai. Selain itu bisa bikin image carousel juga. Misalkan teman-teman ada satu apa kayak gini cuman pengen gambarnya ganti-ganti gitu yang slide nah bisa pakai carousel. Terus yang pasti ada buttonnya ini yang paling penting sih. Sebetulnya dari semua hal ini tuh kita harus punya call to action, harus punya call to action buat bisa menarik orang-orang supaya apa ya ngeklik apa yang kita promosikan. Misalkan dari semua ini setelah kita tulis gitu ya solusi skripsi dan tugas akhir, lulus cepat, berkualitas dan anti mumet bersama sarjana sakti, pendampingan akademik profesional untuk mahasiswa yang ingin selesaikan studi tanpa beban. Misalkan anggap aja artikel ini tuh udah sangat mewakili orang supaya mau menggunakan si apa pengen coba sarjana sakti gitu ya. Terus mereka tuh harus gimana gitu setelah dapat informasi ini ya kita nanti di bawahnya diarahkan pakai button. Kita coba masukin button. Button ini bisa kita arahin apa namanya? Ke link affiliate yang kita punya. Tuh sebentar saya coba cari link affiliate saya. Sorry. Bisa nanti kita akses aja ke Sarjana Sakti ya. Misalkan kita mau promosiin link affiliate kita lah, anggap sebentar Sarjana Sakti. BTW teman-teman udah punya link affiliate-nya kan ya? Maksudnya tahu gitu apa sih yang harus dipromosiin gitu ya supaya ketika kita posting orang yang lain yang lihat postingan kita dan tertarik itu bisa masuk komisinya ke kita. Teman-teman udah punya kan ya link tersebut ya? Kalau misalkan udah punya nanti bisa dimasukin ke sini. Misalkan di sini contohnya hubungi kami, hubungi sekarang misalkan atau konsultasi sekarang. Ini anggap aja link affiliate Sarjana Sakti kita ya. Nah, orang-orang ketika tertarik dengan artikel yang kita buat di atas, udah pasti mereka cari button atau cari tombol ngeklik harus kemana kan ya? Oh, di sini ada konsultasi sekarang gitu supaya terlihat.
Nah, ini warnanya juga bisa dirubah ya, teman-teman. Warnanya juga bisa dirubah. Gimana cara rubah warna? Itu ada di tema. Jadi kita harus bikin custom tema dulu supaya semua yang ada di sini bisa di apa warnanya bisa default gitu ya, sesuai dengan yang kita pengen. Nah, misalkan udah nih, orang ketika ngeklik ke sini tuh bakal redirect eh, ke link affiliate kita. Nah, anggap aja ini si domainnya itu Tarena Sarjana Sakti. Nah, kita tinggal cek tuh si websitenya ketika kita udah buat. Nah, ternyata tampilannya seperti ini gitu ya. Oh, kita mau ngubah apa atau mau nambahin apa ya tinggal edit aja lagi gitu. Terus ketika kita udah ngasih hook gitu ya di website kita, orang-orang itu kan pasti saya mau konsultasikan masalah saya apa atau pain point saya kemana nih. Di sini ada konsultasi sekarang ya ketika orang klik ya bakal masuknya ke WhatsApp bisa langsung masuk ke link apa check out untuk apa namanya asesmennya bisa gitu ya pakai link affiliate kita kayak gitu teman-teman. Nah mungkin sampai situ kira-kira pusing nggak ya dari teman-teman atau ada yang mau ditanyain gitu atau kira-kira apa lagi gitu dari blog ini yang bisa dikembangkan. Kalau belum ada pertanyaan saya izin lanjut mungkin ya. Kurang lebih prakteknya seperti itu. Jadi eh untuk bikin website itu yang pertama bisa gratis ya. Websitenya apa aja. Ya kita bisa gunakan ke 5 website yang tadi. Ada WordPress, ada Wix, ada Weebly, dan memang nanti ketika kita udah dapet nih, udah masuk ke dashboardnya, nanti kita bakal dituntut untuk login. Kita bisa login pakai Google gitu ya, pakai Gmail yang kita punya. Nah, kalau dari saya rekomendasikan bisa menggunakan Google Sites dulu gitu yang lebih mudah supaya orang apa ya kita juga nggak ribet gitu ya, tinggal drag and drop kayak tadi lah konteksnya. Nah, untuk bikin kontennya sendiri gimana sih atau copywriting yang tadi ya kalau saya biasa menggunakan Gemini gitu ya untuk cari referensi dan ide yang bisa saya dapatkan gitu untuk menulis gitu. Nah, kalau secara teori tadi kan praktek ya. Kalau secara teori ya kita buka Google Sites, pastikan kita udah punya Gmail dan udah login. Terus setelah itu kita buat headline. Di headline ini kita jangan tulis kayak apa daftar sarjana sakti di sini gitu ya, terlalu kaku gitu. Tapi kita rubah jadi eh, jadi hook gitu ya, jadi highlight. Contohnya apa? Contohnya rahasia tembus HRD di 2026. IPK tinggi aja nggak cukup kayak gitu. Kita butuh soft skill misalkan dan lain-lain. Setelah itu kita perlu isinya kan ya yang tadi copywriting. Nah, kalau saya biasa menggunakan Gemini. Jadi kita bisa gunakan fitur text box, terus jelaskan nih solusi sarjana sakti itu apa aja. Terus kita di Gemini juga bisa minta tips ya untuk tampilan websitenya menarik gitu. Nanti di situ dari Gemini atau dari ChatGPT bakal ngesuggest kan ya artikelnya apa aja, terus tampilannya bagusnya kayak gimana, warna backgroundnya gimana, sampai sedetail itu teman-teman. Lalu jangan lupa juga tadi call to action. Kita perlu nambahin fitur button gitu ya, atau tombol buat CTA gitu, call to action. Ngundang orang buat ngeklik. Contohnya apa? Cek potensi soft skill saya sekarang misalkan ya. Daftar gratis misalkan atau konsultasi gratis. Nanti kan si pengunjung itu yang lihat blog kita eh misalkan dari CTA-nya kita masukin nomor WhatsApp kita gitu ya. Terus orang ngeklik bakal masuk ke WhatsApp dan mereka bakal nanya-nanya nih apa ini maksudnya apa bisa tolong dijelaskan sedikit dan lain-lain. Nah di situ kita bisa pitching gitu atau apa ya menjelaskan menawarkan si solusi sarjana sakti ini. Plus nanti ketika oke ya kita tinggal kirim aja link affiliate kita kayak gitu.
Jadi di situ di blog ini kita benar-benar bisa explore, bisa mempromosikan produk apa aja, menawari jasa apa aja. Bahkan kalau yang suka nulis ya bisa menulis apa yang apa ya disukai gitu ya, kayak menulis berita atau misalkan mau nulis yang apa yang relate dengan apa yang kita tawarin dari Sarjana Sakti ya kita cari aja referensi gitu ya, cari aja referensi-referensi yang bisa kita gunakan buat nulis. Karena kalau nulis kan bagusnya itu harus unik ya, gak boleh ada duplikat konten atau duplikat kayak kita kopas yang orang. Jadi kita ketik sendiri, tapi kita cari referensi dari yang lain. Misalkan berita apa, terus kita sambungin ke Sarjana Sakti misalkan. Sekarang tuh ada penurunan ekonomi gitu ya, sampai 3, berapa persen. Nah, Indonesia ini butuh orang-orang yang cerdas gitu ya, butuh orang-orang yang kerjanya profesional dan lain-lain. Salah satu solusinya misalkan tes soft skill kayak gitu. Jadi di situ kita bisa nawarin tuh di blog. Dan perlu teman-teman ketahui juga dari Google Properties ini dari apa WordPress, Wix, Blogger, Weebly, Google Sites ini tuh platform-platform yang tadi self-friendly atau Google Properties. Jadi karena eh, pada umumnya orang-orang ketika cari atau browsing itu di Google, otomatis kan si search engine Google ini jadi apa ya, idaman lah gitu ya orang-orang. Nah, platform di sini itu salah satu apa ya, propertinya punyanya Google. Jadi ketika kita posting di sini, otomatis orang yang mencari Google itu atau kita yang buat website kita di Google Properties itu lebih mudah dicari orang karena bakal direkomendasikan sama Google-nya langsung kayak gitu. Tapi tadi dengan catatan ya kita apa harus self friendly gitu, harus nggak boleh ada yang maksudnya apa ya, nggak boleh ada yang di luar dari ketentuan si Google-nya lah gitu. Atau misalkan kita promosiin yang nggak seharusnya gitu, kita promosiin obat-obatan misalkan atau kita promosiin yang apa ya yang konten-konten terbatas lah gitu kayak misalkan punten gitu kayak video-video yang nggak bener dan lain-lain itu udah pasti yang gak self friendly gitu kalau misalkan kita ngetik yang bermanfaat terus kita promosi yang bermanfaat itu udah pasti self friendly gitu ya kayak gitulah kurang lebih lalu udah kita edit tuh si websitenya kita publish yang tadi. Waktu publish nanti si Google Site itu bakal minta ini nama websitenya apa, kayak gitu kurang lebih. Nah, teman-teman sedikit disclaimer juga ya. Mohon maaf banget karena satu dan lain hal memang dari present ini saya nggak terlalu apa membuat secara matang gitu ya karena keterbatasan waktu dan lain-lain. Cuman memang harapannya ya dari Akang siapa tadi? Akang dan Teteh bisa aktif juga gitu ya. Kira-kira dari apa yang saya jelaskan itu apa sih yang masih bingung? Atau misalkan eh, kalau saya jualan produk ini bagusnya gimana gitu? Atau dia ada pertanyaan lah gitu ya, supaya bisa langsung saya praktekin kayak gitu. Nah ini tuh sebetulnya strategi realistis untuk kita promosiin blog kita. Gitu. Jadi bukan sekedar kita nulis di tadi ya di blog-blog yang tadi, tapi kita juga harus ada strategi promosinya gitu. Selain dari kata-kata atau copywriting yang bagus gitu ya. Yang pertama itu strategi nyamar di grup Facebook atau Telegram. Oh maaf ini punten maksudnya kita promosiin blog ya. Jadi artikel yang cukup aja nggak bagus untuk mempromosikan blog supaya ada di peringkat ke satu. Kita tetap perlu promosiin ini tuh ke sosial media, misalkan ke Facebook, ke Telegram. Nah, cuman kita teh jangan cuman nge-share aja link websitenya gitu ya. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini. Kita kan tadi udah buat website ya. Nah, ini kan website yang kita punya nih. Kita mau promosiin, kita promosi di Facebook. Nah, jadi teman-teman kalau mau mempromosikan website yang teman-teman buat, linknya ada di mana? Linknya ada di sini gitu. Dan seperti yang mungkin dipelajari sama teman-teman sebelumnya, kita bisa pakai Bitly,
untuk buat si linknya lebih apa ya, lebih singkat dan lebih bagus mungkin. Atau bisa dimasukin juga ke Linktree kayak gitu. Nah, cara mempromosikannya itu kita bisa masuk ke grup Telegram, ke grup Facebook, tapi jangan cuma mempromosikan linknya aja nih. Kayak misalkan nih baca berita gitu, atau misalkan ini saya jualan, jualannya ada di link ini gitu. Tapi triknya gimana? Triknya itu ya kita bisa bikin apa? Kita harus bikin narasi dulu gitu ya. Kayak kalau di sini saya buat contohnya, halo teman-teman, misalkan kita join di grup anak-anak gaul Bandung misalkan ya. Kita share tuh di grup tersebut. Halo teman-teman, aku baru nulis artikel pengalaman kenapa fresh graduate sering gagal tes HRD dan solusinya. Semoga bermanfaat buat yang lagi nyari kerja. Baru aja kita sisipin link blog kita. Nah, ini tuh lebih elegan gitu ya. Dan udah pasti anti banned gitu, karena orang lain nggak nyangka ini tuh spam, tapi kayak mereka pengen share aja gitu ya, yang mereka rasa bermanfaat atau yang promosiin blognya gitu ya, tanpa ada asumsi scam dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi yang pertama buat kita mempromosikan blog kita, kita bisa promosiin di Facebook atau Telegram misalkan contohnya, atau di sosial media yang lainnya kayak TikTok dan lain-lain. Oke, yang kedua itu strategi menjawab di Quora gitu atau LinkedIn. Kita bisa juga tuh masuk ke LinkedIn gitu ya. LinkedIn kan salah satu apa ya, platform company gitu ya. Orang yang nyari kerja, banyak banget orang yang nanyain loker di LinkedIn gitu ya. Udah pasti kan mereka itu orang-orang yang butuh kerja. Nah, siapa tahu yang mereka butuhkan tuh bukan cuma sekedar lowongan kerja, tapi mereka itu butuh sarjana sakti untuk mengarahkan para calon sarjana ini ke perusahaan atau ke karir impiannya gitu ya, yang tepat sesuai dengan skillnya kayak gitu. Nah, kita bisa tuh jawab juga di LinkedIn, ngejawab-jawabin di kolom komentar ya, ketika orang lain posting apa, atau ada yang nanyain loker, bisa kita buat narasi kayak ini tuh cocok banget buat kakak misalkan ya, yang lagi cari pekerjaan, apa sebelum cari pekerjaan gitu ya, tes soft skill dan lain-lain. Terus yang tadi tuh eh SEO sederhana atau Search Engine Optimization. Ngobrolin SEO ini cukup kompleks gitu ya. Tapi sederhananya itu ya kita buat judul artikelnya yang memang sering diketik orang di Google. Misalkan cara lolos HRD Astra misalkan, atau cara mudah diterima lamaran pekerjaan, atau cara membuat CV, atau solusi usaha misalkan, atau lamaran kerja dan lain-lain lah. Jadi sederhananya untuk SEO ini, gimana caranya kita buat judul atau buat kata-kata ya yang memang sering diketik orang di Google gitu. Teman-teman juga kan sering pakai Google misalkan ya. Nah, kira-kira apa tuh yang sering teman-teman ketik kayak gitu. Salah satu tools yang bisa digunakan yang sebelum-sebelumnya sempat saya share juga ya, bisa pakai keywordtool.io gitu. Nah, itu bisa tuh diselip-selipin ke artikel yang ada di si websitenya kayak gitu. Atau misalkan ya kenapa susah cari kerja 2026 misalkan gitu ya. Jadi gimana website yang atau blog yang kita buat itu mengandung kata-kata yang sering orang ketik di Google. Kayak gitu mudahnya. Nah, jadi menjadi affiliate Sarjana Sakti itu salah satu hal yang beruntung ya. Kita tuh beruntung karena kita mempromosikan solusi yang memang banyak cari orang gitu oleh pengangguran ataupun lulusan baru. Dengan memiliki landing page atau blog gratisan gitu ya, tanpa mengeluarkan modal, cukup kita mau explore, mau berkreasi di blog tersebut, kita bisa ngepromosiin apa aja, bisa ngepromosiin sosial media kita, bisa ngepromosiin tadi link affiliate kita, bisa ngepromosiin produk kalau kita punya produk gitu ya. Jadi kita memposisikan diri kita itu sebagai konsultan atau pakar di si blog itu. Makanya tadi
CTA-nya atau call to action-nya kan konsultasi konsultasi sekarang misalkan ya, atau konsultasi gratis, atau dan lain-lain lah, yang dimana ketika orang ngeklik linknya itu masuk ke WhatsApp kita gitu. Jadi kita itu bukan sekedar sales yang maksa jualan, tapi ya kita di website tersebut bisa ngasih banyak manfaat lah kayak gitu, kurang lebih. Siap, paling sedikit sih kalau dari saya, Kang Billy, semoga harapannya bisa bermanfaat. Tapi eh, saya masih terbuka juga untuk Akang sama Teteh yang mau nanya ya. Di luar konteks ini juga nggak apa-apa deh gitu ya. Yang penting malam ini ya Akang sama Teteh bisa apa ngerasa worth it gitu ya, ikut ikut meeting kali ini kayak gitu. Kalau dari saya dari materinya sih cuma segitu gitu ya. Boleh dikembalikan lagi ke Kang Billy. Oke, terima kasih Kang Tarena atas materinya yang luar biasa ya. Ya, walaupun ini katakanlah ini baru permulaan ya, tetapi apa manfaat yang bisa kita dapat dari sini tuh sungguh luar biasa ya. Saya juga baru tahu bahwa di Google itu ada sites Google yang memang lebih mudah mungkinnya dulu kalau kita kenal namanya blogger mungkin ya. Sekarang udah ada yang namanya sites Google ya. Dan ternyata memang lebih simpel ya, lebih clear, lebih simpel daripada blogger dulu gitu. Betul. Dan yang pasti Kang, Google Properties itu apa ya? Powernya itu di Google kenceng gitu. Jadi ketika kita promosiin apapun atau nulis apapun di platform tersebut, Google itu bakal lebih cepat nge-crawl dibanding kita nulis di platform yang lain gitu. Jadi ketika kita promosikan otomatis Google bakal merekomendasikan tuh apa yang kita tulis gitu. Betul betul. Ya, ini jadi rekomendasi juga nih bagi teman-teman yang nanti mau cobain praktek ya untuk afiliasinya di Sarjana Sakti, boleh banget dicobain sites.google ya. Mungkin ini baru permulaan ya, Kang Tarena. Mungkin nanti kita bisa lanjut mungkin ya ke pendalaman apa ya? Kalau tadi ya backlink mungkin ya. Kalau di Betul, ada yang namanya backlink. backlink terus penulisan apa hook ya gitu. Dan ya mungkin kalau misalnya di semuanya diceritakan sekarang mungkin tidak akan keburu ya. Kita nanti akan buat khusus dan mungkin kalau misalnya di teman-teman afiliator yang lain mau coba untuk diskusi konsultasi online mungkin kemarin ya ada dari Kang Hilmi ya Kang Hilmi itu mau minta di diadakan sesi Zoom khusus untuk memaksimalkan eh, websitenya website dan ads untuk bisa promosi Sarjana Sakti. Ya mungkin nanti bisa dibantu ya untuk sesi one on one. Ya untuk teman-teman semua, eh, saya ingin menyampaikan juga ya bahwa ya, alhamdulillah selama 1,5 bulan kita sudah dipertemukan dan alhamdulillah ini mulai menemui apa ya banyak jalan-jalan keluar dari afiliator ini gitu. Dan ya, insya Allah di bulan Mei ini akan ya Sarjana Sakti akan banyak melakukan asesmen ya, terutama di universitas-universitas dan SMK-SMK yang mana eh, ini merupakan angkatan kerja langsung ya dan dengan memilih eh, tes potensi karir dari Sarjana Sakti ya ini akan banyak membantu mereka. Nah, bagi yang ya afiliator yang kemarin tidak ikut mungkin ya nanti bisa dicek di YouTube. Nah, dipelajari lagi mungkin ada product knowledge yang baru gitu ya bahwa ya, Sarjana Sakti ini punya beberapa keunggulan gitu ya. Yang mana kalau misalnya dikombin dengan
Kalau kemarin materi-materi Kang Tarena dari sosmed dan blog gitu ya, ini dimaksimalkan dengan apa eh, product knowledge yang kita punya ini seharusnya bisa jadi lahan basah gitu ya untuk karir afiliator kita. Gitu. Ya mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya dulu. Oke, dari Kang Pratama, Kang Rizwan, Mbak Indah, barangkali ada yang mau ditanyakan. Bapak Syarif mungkin, Bapak Syarif. Nah, ini MC kondang kita ini baru gabung ya, Bapak Ale. Ya, oke. Oke, mungkin ya dari tadi coach ya. Ya. Oke, kalau misalnya dari teman-teman tidak ada yang bertanya ya, ini mungkin eh, teman-teman tidak sabar untuk melanjutkannya ya di eh, oh ya, silakan ini dari Kang Pratama katanya mau konfirmasi aja Kang, gimana Kang? Silakan. Kang Pratama mau konfirmasi apa nih Kang? Kalau offline dari websitenya bisa langsung ke WA ya CTA-nya tah. Bagaimana nih Kang Tarena? Jadi pertanyaannya kalau offline dari websitenya bisa langsung WA ya CTA atau ACT-nya ya? CTA mungkin ya. Oh Gitu iya ya. betul. Siap. Bisa Kang, saya izin share screen lagi yang tadi mungkin ya. Sebentar. Ini tuh memang sedikit mengganggu ya kayaknya yang di atas ini. Apa? Ini nih apa? Toolbar. Toolbar. Oh Toolbar ini. Zoom. Nah, Oh udah iya. muncul ya. Tekan tinggalnya dikebawain aja Tekan Kang. tinggal betul. Nah, Nah, jadi betul Pak Pratama, kita bisa langsung redirikin atau arahin pengunjung itu ke WhatsApp. Misalkan ini aja linknya kita ganti. Tadi kan linknya masih Sarjana Sakti ya. Misalkan nomor nomor WA saya misalkan ya. wa.me. Ininya bisa pakai wa.me atau misalkan cara buat link WhatsApp. Nah, ini dia ngasih tahu juga sih bisa pakai wa.me. Caranya itu kita tinggal masukin nomor telepon kita di linknya. Kita masukin wa.me, eh, copy ya. Nah, di sini Kang wa.me slash itu ya betul ya. tuh. 081394552904. Ini misalkan nomor Kang Pratama bisa dimasukin nih. Terus kita update aja. Nah, jangan lupa teman-teman kalau misalkan udah edit si tampilannya menurut teman-teman udah oke, jangan lupa dipublish. Jangan sampai kita close aja ya udah ngedit nanti dari nol lagi gitu. Nah, kita publish si apa yang udah kita edit dari si websitenya. Kalau gitu kita bisa cek nanti di sini. Nah, ketika orang udah tertarik nih, terus lihat di bawah ada konsultasi, terus orang ngeklik nih konsultasi, itu bakal redirect ke WhatsApp kita gitu ya. Terus cobain. Nah, ini harus login dulu. Continue to WhatsApp web.
Selain itu ya kita bisa bikin teks juga nih, bisa bikin teks gimana orang itu ketika redirect ke WhatsApp kita, terus mereka langsung bertanya gitu, misalkan boleh tolong jelaskan, misalkan bisa dapat info lebih lanjut, misalkan itu bisa. Caranya gimana? Caranya bisa Akang Pratama cari di sini, cara buat link WhatsApp, nanti biasanya beberapa website itu bisa ada yang bisa langsung bikin teksnya apa sih yang mau kita buat. Kayak gitu, misalkan contohin ya. Nah, misalkan di sini create.wa.link. Ini cukup mudah, kita tinggal masukin nomor telepon kita, misalkan, terus kita bikin, bisa tolong jelaskan lebih lanjut mengenai, kita kasih bold, Sarjana Sakti, terus kita bikin generate WhatsApp-nya. Nah, nanti Kang pertama bisa pakai link link ini nih untuk yang tadi. Atau mau pakai QR biar keren gitu ya. Orang ketika cek website kita ada QR nih, QR apa? Orang scan redirect ke WhatsApp itu bisa gitu. Sini ya, kita edit lagi, kita masukin yang tadi. Jangan lupa dipublish. Nanti otomatis orang itu bakal redirect ke WhatsApp. Gitu sih paling. Betul nggak Kang? Itu yang ditanyain. Takutnya konteksnya beda. Ya gimana, Kang Pratama? Begitu bukan ya? Jadi kalau misalnya offline, nah jangan lupa dipublish gitu ya. Nanti WA-nya itu bisa. Ya gimana, Kang Pratama? Silakan. Mau Kang, dari keluar. Ya betul betul kayak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Kang Pratama ya. Ya, dari yang lain barangkali Kang Rizwan ya, Rizwan udah live. Mbak Indah barangkali Mbak Indah. Sama ini Kang, ada batasannya nggak kalau pakai Google Site itu? Batasan ya? Nah, kayak mindset kita yang tadi tuh, Kang. Kalau misalkan kita promosi atau tawarin sesuatu di e-commerce, di Shopee, Tokopedia misalkannya, atau TikTok, atau misalkan Instagram gitu, itu udah pasti ada batasannya, ya, ada violen namanya, ya. Ada ketika kita memposting yang bukan sesuai kebijakan mereka, udah pasti kita dihapus postingannya atau di banned. Nah, untuk website ini menariknya itu kayak kita punya rumah sendiri gitu ya, bebas mau kita masukin apa tuh di website tersebut, mau kita bikin apa namanya kata-kata yang gimana juga gitu ya, yang semau kita lah gitu, itu bisa dimasukin, gak ada batasan. Cuma yang perlu diperhatikan paling ya kontennya gitu, kontennya relevan atau enggak gitu. Kalau batasan sendiri nggak ada sih selama website sendiri ya. Tapi untuk yang gratisan, beberapa platform biasanya ada kebijakannya juga gitu. Kayak misalkan resolusi gambar misalkannya. Kalau di website paling yang perlu diperhatikan yang pertama resolusi gambar itu kalau bisa jangan sampai pecah. Kalau kita mau masukin gambar ya. Terus kayak struktur, kayak kita bikin artikel nih atau bikin kata-kata itu harus enakeun orang baca gitu ya. Jangan sampai bacanya itu timpang-timpang gitu. Ini besar, ini kecil, ini besar. Ya apa kurang enak orang baca lah. Kalau batasan sendiri nggak ada. Paling ya dari kitanya yang harus menyesuaikan supaya tampilan websitenya itu enak dilihat. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi ketika kita punya sites Google berarti eh, ya ibaratnya kita punya kontrakan sendiri ya. Jadi nggak kayak di marketplace mungkin ya. Di marketplace itu pasti terikat dengan market ya gitu. Terikat dari pemilik pasar. Nah, sedangkan di
apa blog pribadi atau di website pribadi atau ini pakai sites Google, berarti kita punya eh, pasarnya sendiri. Artinya ya ini sekaligus saja kita mempromosikan pasar kita sendiri gitu ya, tanpa harus terbatasi oleh aturan-aturan dari pemilik, ya aturan-aturan dari pemilik pasar karena kita pemiliknya. Ya mungkin tanjakannya mah mungkin di Komdigi ya. Kalau misalnya ada apa violence gitu ya atau violate the rules gitu ya. Paling paling banter di Komdigi, tapi ya insya Allah kalau misalnya kita jualannya jualan legal, ini wajar-wajar aja ya insya Allah itu yang ngapain juga gitu ya di screening sama Komdigi gitu sih. Sekarang nggak kepikiran aku ada blog gratis gitu ya, sites gratis, kepikirannya mungkin kan apa ke judol pinjol gitu ya, bisa jadi mungkin itu bisa apa banyak melahirkan site-site seperti itu dari situs-situs gratisan yang seperti itu lalu ditembak domainnya. Begitu mungkinnya Kang Tarana ya. Betul, Kang Billy. Jadi memang si website gratis ini banyak dimanfaatkan juga mungkin sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Makanya tuh kita ketika kita punya produk yang bisa ditawarkan, ya salah satunya Sarjana Sakti ini, yang banyak manfaatnya, bisa memberikan manfaat yang besar, khususnya satu link orang pesan tes apa soft skillnya, kita udah menyelamatkan satu anak bangsa ya supaya dapat bekerja di apa di kantor perusahaan idamannya gitu dan sesuai dengan passionnya. Kita harus bisa menularkan itu ke orang lain gitu. Jangan sampai kita menggunakan apa digital ini gak bijak lah gitu ya. Kita pakai yang aneh-aneh gitu. Jualan yang aneh-aneh misalkan. Gitu sih. Ya, ya baik, Kang Pratama, mungkin ada yang masih ingin didiskusikan lagi. Oke, cukup ya. Ya, Alhamdulillah. Ya, eh, barangkali eh, itu ya yang bisa kita bahas hari ini. Sebetulnya ini masih banyak pendalamannya, tapi ya mudah-mudahan kita ada kesempatan di minggu depan untuk membahas hal ini ya. Karena ini cukup apa ya, skill yang cukup penting dimiliki oleh afiliator. Karena bagaimanapun juga kalau kita masih mengikuti eh, ya cara-cara yang biasa-biasa saja ya, kayak sebar link di grup-grup mungkin ya gitu ya. Ya itu mungkin ada effort-effort yang mesti dikejar, tapi ketika kita ini punya apa lapak sendiri gitu ya, punya kontrakan sendiri, yang perlu kita pikirkan selanjutnya adalah bagaimana mendatangkan traffic gitu ya. Yang si trafficnya sendiri ini bisa didapatkan dari mana saja gitu. Tidak harus melulu harus tergantung dengan platform yang ada gitu. Dan memang blog ini termasuk yang paling murah ya dibandingkan yang lain. Mungkin kalau misalnya kita YouTube berarti kan itu harus ngonten dulu dan memang lumayan untuk bisa naik itu ada trik-triknya sendiri dan karena hasilnya itu video kan berarti itu akan memakan waktu lebih lama. Terus ya begitu pula dengan Instagram dan TikTok gitu ya. Itu harus ada modal yang dikeluarkan. Sedangkan ini blog kita mungkin nulis gitu ya, cari gambar di Google, tempel gitu. Itu udah bisa jalan. Ya keterampilan yang harus ada adalah keterampilan eh, utak-atik web ya, ngoprek web gitu. Sama menulis. Yang menulis ini kan sudah bisa dibantu oleh AI sekarang. Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, mungkin cukup sekian.
Ya, Kang Tarena mungkin ada closing statement sebelum ditutup. Dari saya cukup, Ah, Pak Nabil. Kang Tarena cukup. Ya, mungkin jika tidak ada, kita akhiri pertemuan kita. Ya, see you on top. Happy cuan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.